Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki, nomor BP 21 10 11 526104882 dari kelas SI7. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas APSI 2 yang berjudul membuat use case dari kasus perusahaan yang mendistribusikan penjualan barang kepada konsumen secara face-to-face berbentuk aplikasi desktop. Pada langkah yang pertama, kita harus menentukan aktor yang terlibat. Di sini aktor yang terlibat ada 3. Yang pertama namanya kasir, yaitu mengelola data barang, data supplier, data pelanggan, data transaksi beli, data transaksi jual. Yang kedua ada namanya pimpinan. Nah, pimpinan itu adalah memilih laporan transaksi dan mengambil keputusan. Yang ketiga adalah pelanggan, mengisi formulir dan mendapatkan kartu diskon. Langkah yang kedua, kita harus mendefinisikan aktivitas use case. Yang pertama ada namanya use case login, yaitu merupakan proses masuk ke dalam sistem untuk kasir dan pimpinan. Yang kedua, mengelola data barang, merupakan proses pengelola data barang yang meliputi menambah atau menyimpan, mengedit, dan menghapus data barang serta keluar dari form data barang. Yang ketiga, menambah atau menyimpan data barang, merupakan proses menambah data barang hingga tersimpan ke dalam database. Yang keempat, mengedit atau hapus data barang, merupakan proses mengedit dan menghapus data barang ke database. Yang kelima, keluar dari form data barang, merupakan proses keluar dari form data barang dan kembali ke menu utama aplikasi. Yang keenam, mengelola data supplier, merupakan proses pengelolaan data supplier yang meliputi menambah atau menyimpan, mengedit, dan menghapus data supplier serta keluar dari form data supplier. Yang ketujuh, menambah atau menyimpan data supplier, merupakan proses menambah data supplier hingga tersimpan ke dalam database. Yang kedelapan, mengedit atau hapus data supplier, merupakan proses mengedit dan menghapus data supplier ke database. Yang kesembilan, keluar dari form data supplier, merupakan proses keluar dari form data supplier dan kembali ke menu utama aplikasi. Yang ketujuh, mengelola data pelanggan, merupakan proses pengelola data pelanggan yang meliputi menambah atau menyimpan, mengedit, dan menghapus data pelanggan serta keluar dari form data pelanggan. Yang kedelapan, menambah atau menyimpan data pelanggan, merupakan proses menambah data pelanggan hingga tersimpan ke dalam database. Yang kesembilan, mengedit atau hapus data pelanggan, merupakan proses mengedit dan menghapus data pelanggan ke dalam database. Yang kesepuluh, keluar dari form data pelanggan, merupakan proses keluar dari form data barang, merupakan proses keluar dari form data pelanggan dan kembali ke menu utama aplikasi. Yang ke-11, mengelola data transaksi jual, merupakan proses pengelolaan data transaksi jual yang meliputi menambah atau menyimpan, mengedit, dan menghapus data transaksi jual serta keluar dari form data transaksi jual. Yang ke-12, menambah atau menyimpan data transaksi jual, merupakan proses menambah data transaksi jual hingga tersimpan ke dalam database. Yang ke-13, mengedit atau hapus data transaksi jual, merupakan proses mengedit dan menghapus data transaksi jual sebelum disimpan ke database. Yang ke-14, keluar dari form data transaksi jual, merupakan proses keluar dari form data transaksi jual dan kembali ke menu utama aplikasi. Yang ke-15, mengelola data transaksi beli, merupakan proses pengelolaan data transaksi beli yang meliputi menambah atau menyimpan, mengedit, dan menghapus data transaksi beli serta keluar dari form data transaksi beli. Yang ke-16, menambah atau menyimpan data transaksi beli, merupakan proses menambah data transaksi beli hingga tersimpan ke dalam database. Yang ke-17, mengedit atau hapus data transaksi beli, merupakan proses mengedit dan menghapus data transaksi beli sebelum disimpan ke database. Yang ke-18, keluar dari form data transaksi beli, merupakan proses keluar dari form data transaksi beli dan kembali ke menu utama aplikasi. Yang ke-19, menghasilkan laporan transaksi, merupakan proses menghasilkan sebuah laporan yang dibutuhkan oleh pimpinan. Yang ke-12, laporan transaksi penjualan, merupakan laporan yang berisi informasi hasil penjualan barang ke pelanggan. Yang ke-21, laporan transaksi pembelian, merupakan laporan yang berisi informasi hasil pembelian barang dari supplier. Yang ke-22, pendaftaran, merupakan proses melengkapi formulir yang telah disediakan oleh sistem yang dikerjakan oleh pelanggan. Yang ke-23, kartu diskon, merupakan kartu yang bisa didapatkan pelanggan setelah terdaftar di sistem dan bisa digunakan untuk transaksi berikutnya. Langkah yang ketiga, kita ciptakan skenario use case berdasarkan use case yang telah kita definisikan tadi. Yang pertama ada namanya use case login. Skenario normalnya, kasir membuka aplikasi penjualan di komputer desktop. Yang kedua, sistem menampilkan halaman login, dan aksi aktor memasukkan username dan password. Dan reaksi sistem memvalidasi username dan password. Jika benar username dan password, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Namun jika salah, dan username dan passwordnya, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan.
Skenario alternatifnya, kasir membuka aplikasi penjualan di komputer desktop, sistem menampilkan halaman login, memasukkan username dan password, sistem memvalidasi username dan password, dan memasukkan username dan password yang valid, dan reaksinya sistem memvalidasi username dan password. Nah, reaksi sistemnya, jika benar dan password, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Jika salah username dan password, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Selanjutnya ada nama use case data barang, di mana ada aksi aktornya dan ada reaksi sistemnya. Nah, skenario normalnya yaitu memilih aktornya adalah kasir, yaitu kasir memilih menu data barang, lalu sistem menampilkan halaman data barang, tombol simpan, edit, hapus, dan exit, dan menampilkan semua data yang telah tersimpan. Yang ketiga, kasir melakukan pengolahan data barang seperti simpan, edit, dan hapus data barang, serta keluar dari halaman data barang dan kembali ke menu utama. Reaksi sistemnya, sistem akan memvalidasi dan memproses setiap perintah yang dilakukan oleh kasir. Nah, skenario alternatifnya, kasir memilih menu data barang, sistem menampilkan halaman data barang, tombol simpan, edit, hapus, dan exit, dan menampilkan pesan data barang belum ada jika data barang masih kosong dalam sistem. Yang ketiga, kasir melakukan pengolahan data barang seperti simpan, edit, dan hapus data barang, serta keluar dari halaman data barang dan kembali ke menu utama. Reaksi sistemnya, sistem akan memvalidasi dan memproses setiap perintah yang dilakukan oleh kasir. Nah, use case yang ketiga itu ada namanya simpan, di mana simpan ini include dari data barang. Nanti akan kita lihatkan pada diagram use case-nya. Nah, aksi aktor ada namanya aksi aktor dan reaksi sistem. Nah, skenario normalnya kasir menambah dan menyimpan data barang, sistem memvalidasi data barang yang ditambah atau disimpan, sistem menyimpan data dalam ke database, dan sistem menampilkan pesan data tersimpan. Skenario alternatifnya, kasir menambah dan menyimpan data barang, sistem memvalidasi data barang yang ditambah atau disimpan. Ketiga, kasir menambah atau menyimpan data barang yang valid. Yang lanjutannya, sistem menyimpan data barang ke database, dan kemudian sistem menampilkan data tersimpan. Selanjutnya ada namanya use case edit, dan juga dia bagian dari data barang, use case data barang, di mana ada skenario normalnya memilih data barang yang ingin diedit dari daftar barang oleh kasir, sistem menerima permintaan edit data dan menampilkan form untuk mengedit barang. Ketiga, kasir memperbaharui informasi barang dan memilih tombol edit. Yang keempat, sistem menampilkan pesan simpan perubahan. Ada muncul pilihan menu yes atau dan no. Nah, kasir memilih menu yes. Dan sistem memvalidasi data barang yang diedit, sistem menyimpan data ke dalam database, dan sistem menampilkan pesan data berhasil diedit. Selanjutnya, skenario alternatifnya, kasir memilih data barang yang ingin diedit dari daftar barang, sistem menerima permintaan data dan menampilkan form untuk mengedit barang, kasir memperbaharui informasi barang dan memilih tombol edit. Yang keempat, sistem menampilkan pesan simpan perubahan, pilihan menu yes dan no. Yang kelima, kasir memilih menu yes. Yang keenam, sistem memvalidasi data barang yang telah diedit. Yang ketujuh, kasir memperbaharui informasi barang yang valid dan memilih tombol edit. Yang ketujuh, lanjutannya, sistem memvalidasi data barang yang diedit. Kedelapan, sistem menyimpan data ke dalam database, dan kemudian sistem menampilkan pesan data berhasil diedit. Selanjutnya ada use case hapus, include dari data barang, di mana skenario normalnya memilih data barang yang ingin dihapus dari daftar barang. Reaksi sistemnya menerima permintaan hapus data dan menampilkan form untuk konfirmasi hapus data barang. Aksi aktornya atau kasirnya melakukan konfirmasi hapus data dengan perintah hapus, yang sistem kemudian menghapus data ke dalam database dan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Skenario alternatifnya, kasir memilih data barang yang ingin dihapus dari daftar barang, sistem menerima permintaan hapus data dan menampilkan form untuk konfirmasi hapus data barang, kasir melakukan konfirmasi hapus data dengan perintah batal, kemudian sistem membatalkan hapus data dalam database. Selanjutnya itu ada nama use case exit, bagian dari data barang. Aksi aktornya dalam skenario normal memilih menu exit, sistem menampilkan pesan kembali ke menu utama, pilihan menu yes dan no. Ketiga, kasir melakukan konfirmasi ingin keluar dari form dengan perintah yes, kemudian sistem menampilkan halaman utama. Skenario alternatifnya, aktor atau kasir memilih menu exit,
sistem menampilkan pesan kembali ke menu utama, pilihan menu yes dan no. Kasir melakukan konfirmasi ingin keluar dari form dengan perintah no. Jadi sistem tetap menampilkan halaman data barang. Selanjutnya kita akan membahas use case data supplier, di mana hampir sama dengan data barang, di mana data supplier itu memilih menu data supplier, kemudian ada sistem menampilkan halaman data supplier, ada tombol simpan, edit, dan hapus, dan menampilkan semua data supplier yang tersimpan. Dan aksi kasir melakukan pengolahan data supplier seperti simpan, edit, dan hapus data supplier, serta keluar dari halaman data supplier dan kembali ke menu utama. Kemudian sistem akan memvalidasi dan memproses setiap perintah yang dilakukan. Nah, skenario alternatifnya, memilih menu data supplier, sistem menampilkan halaman data supplier, tombol simpan, edit, dan hapus, dan menampilkan pesan data supplier belum ada jika data supplier masih kosong. Dan kasir bisa melakukan pengolahan data supplier seperti simpan, edit, dan hapus data supplier serta keluar dari halaman data supplier dan kembali ke menu utama. Reaksi sistemnya, sistem akan memvalidasi dan memproses setiap perintah yang dilakukan. Untuk simpan juga sama, di mana kasir menambah dan menyimpan data supplier, kemudian sistem memvalidasi dan menyimpannya, lalu menampilkan pesan data tersimpan. Nah, alternatifnya apa? Alternatifnya kasir menambah dan menyimpan data supplier, kemudian sistem memvalidasi, kemudian kasir menambah atau menyimpan data supplier yang valid, dan kemudian sistem menyimpan dan menyimpan ke database dan menampilkan data tersimpan. Yang selanjutnya edit, itu juga sama dengan logika skenario use case data barang, di mana dia kasir memilih data supplier yang ingin diedit, kemudian sistem menerima permintaan edit dan menampilkan form untuk mengedit supplier, terus kasir memperbarui informasinya dan lalu memilih tombol edit, kemudian sistem menampilkan pesan ingin simpan perubahan, pilihan menu yes dan no, terus kasir memilih menu yes dan sistem memvalidasi, kemudian menyimpan dan menyimpan ke database dan menampilkan pesan berhasil diedit. Selanjutnya, alternatifnya kasir memilih data supplier yang ingin diedit dari daftar supplier, kemudian menerima permintaan edit, kemudian dan menampilkan formnya, terus kasir memperbarui informasi supplier dan memilih tombol edit, sistem menampilkan pesan simpan perubahan, pilihan menu yes dan no, kemudian aktor atau kasir memilih yes, dan sistem memvalidasinya, kemudian kasir memperbarui informasi supplier yang valid dan memilih tombol edit, kemudian sistem memvalidasi, kemudian menyimpannya ke dalam database dan menampilkan pesan data berhasil diedit. Untuk hapus, dalam skenario normalnya, kasir memilih data supplier yang ingin dihapus, terus sistem menerimanya dan menampilkan form konfirmasi, terus kasir memilih konfirmasi data, hapus data dengan perintah hapus, kemudian sistem menghapus data dalam database dan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Alternatifnya, aktor hanya di sini melakukan konfirmasi dengan mengklik perintah batal, seperti data barang. Nah, untuk exit juga sama, barang tinggal memilih menu exit, nanti sistem kalau normalnya itu aktor memilih atau kasir memilih yes, kemudian kembali ke halaman utama, dan alternatifnya itu kasir melakukan klik no dan tetap berada pada halaman menu utama. Data pelanggan itu juga sama dengan kasir memilih dalam skenario normalnya dengan nama use case data pelanggan itu kasir memilih menu data pelanggan, kemudian sistem menampilkan halaman data pelanggan, tombol simpan, edit, hapus, dan menampilkan semua data pelanggan yang telah tersimpan. Kemudian kasir bisa melakukan pengolahan, terus sistem akan memvalidasi setiap perubahan yang dilakukan oleh atau proses kegiatan kasir yang setiap dilakukan. Nah, skenario alternatifnya, aktor memilih menu data pelanggan, kemudian sistem menampilkan halaman data pelanggan, tombol simpan, edit, dan hapus, dan menampilkan pesan data pelanggan belum ada jika data pelanggan masih kosong. Dan kasir bisa aksinya kasir bisa melakukan pengolahan data pelanggan seperti simpan, edit, dan hapus data pelanggan, serta keluar dari halaman data pelanggan dan kembali ke menu utama, dan sistem akan memvalidasi dan memproses setiap perintah yang dilakukan oleh kasir. Nama use case selanjutnya itu simpan. Dalam skala normalnya itu kasir tinggal menambah dan menyimpan data pelanggan, terus sistem memvalidasi, dan kemudian sistem menyimpannya menampilkan pesan data tersimpan. Alternatifnya itu jika ada kesalahan dari kasir menambah data pertama, maka sistem memvalidasinya dan kemudian
sistem bisa menyimpan ke dalam database. Nah, kalau untuk use case editnya dari data pelanggan itu juga sama, tinggal memilih kasir tinggal memilih data pelanggan yang ingin diedit, kemudian sistem menerima permintaannya dan menampilkan form editnya, kemudian kasir memperbaharui informasinya, kemudian mengklik tombol edit, dan sistem akan menampilkan pesan simpan perubahan, terus kasir memilih yes, dan sistem akan memvalidasinya, memvalidasi permintaan tersebut, terus kalau benar, sistem akan menyimpannya ke data ke dalam database dan menampilkan pesan data berhasil diedit. Dan skenario alternatifnya itu kasir tinggal memperbaharui informasi pelanggan yang valid dengan memilih tombol edit. Hanya itu perbedaannya. Terus ada namanya use case hapus. Di sini kasir tinggal memilih dalam skenario normalnya, kasir tinggal memilih data pelanggan yang ingin dihapus. Terus sistem akan menerima permintaan hapus tersebut dengan menampilkan form untuk konfirmasi hapus data pelanggan. Kemudian kasir memilih ya hapus dan sistem akan menghapus data dalam database dan menampilkan pesan data berhasil dihapus. Nah, untuk alternatifnya bedanya di sini kasir hanya mengklik perintah batal. Terus ada namanya use case exit. Di sini adalah kasir ingin keluar dari menu exit, ingin kembali ke menu utama, di mana di sini memilih menu exit dalam skenario normalnya, memilih menu exit, terus sistem menampilkan pesan kembali ke menu utama, terus pilih yes, maka sistem akan menampilkan halaman utama. Alternatifnya, di sini kasir hanya mengklik no dan sistem akan tetap berada di halaman data pelanggan. Nah, selanjutnya kita akan skenario tentang data transaksi beli. Nah, dalam skenario normalnya, yaitu kasir memilih menu transaksi pembelian, sistem akan menampilkan halaman transaksi pembelian, tombol simpan, edit, hapus, dan exit. Nah, kasir bisa melakukan pengolahan data transaksi pembelian seperti simpan, edit, dan hapus, serta keluar dari halaman transaksi pembelian dan kembali ke menu utama. Sistem akan memvalidasi dan memproses setiap perintah yang dilakukan. Skenario alternatifnya memilih menu transaksi pembelian, sistem menampilkan halaman transaksi pembelian, tombol simpan, edit, hapus, dan exit, dan menampilkan pesan data data transaksi masih kosong, seperti itu. Nah, yang ketiga, yaitu kasir memperbarui data supplier, data barang atau data supplier masih kosong. Yang ketiga, kasir memperbarui itu menambah data kasir, kemudian menambah data barang, yang kemudian sistem menampilkan halaman transaksi pembelian, tombol simpan, edit, dan hapus, sehingga tidak ada yang error, sehingga kasir bisa melakukan pengolahan data pelanggan, dan sistem akan memvalidasi setiap perintah yang dilakukan oleh kasir. Nah, tombol simpan, itu supplier tinggal memilih data supplier, dan barang sesuai dengan faktur berdasarkan kode yang tersimpan. Nah, nanti sistem akan memvalidasi data supplier dan data barang, kemudian jika valid akan menyimpan ke dalam database dan menampilkan pesan data tersimpan. Alternatifnya, kasir tinggal memilih supplier dan barang sesuai dengan faktur berdasarkan kode yang tersimpan pada sistem, kemudian sistem memvalidasi data supplier dan data barang, kemudian kasir akan memilih supplier dan barang sesuai dengan faktur berdasarkan kode yang tersimpan dan pada sistem dengan valid atau membetulkan yang salah-salah, dan sistem akan memvalidasinya data supplier data barang. Jika benar maka menyimpan dalam database dan menampilkan pesan data tersimpan. Untuk edit itu supplier tinggal pada halaman edit itu kasir memilih supplier dan barang sesuai dengan faktur berdasarkan kode yang tersimpan, dan kedua sistem memvalidasi edit data supplier dan data barang. Artinya sistem apakah supplier dan barang tersebut benar enggak dengan dipilih oleh kasir. Nah, alternatifnya apa? Kasir memilih supplier dan barang sesuai dengan faktur berdasarkan kode yang tersimpan pada sistem, kemudian sistem memvalidasi edit data supplier dan data barang, kemudian sistem memilih supplier dan barang sesuai dengan faktur berdasarkan kode yang tersimpan pada sistem dengan yang valid, artinya membetulkan kesalahan, dan memvalidasi edit data supplier dan data barang. Selanjutnya ada hapus. Kalau untuk hapus, kasir hanya memilih data barang yang ingin dihapus, kemudian sistem akan menerima permintaan data barang dihapus. Karena untuk transaksi tidak bisa dihapus. Yang keduanya itu ada exit, yaitu kasir memilih menu exit, terus sistem akan menampilkan kembali ke menu utama, pilih yes, dan sistem akan menampilkan halaman utama. Bedanya dengan alternatif tinggal memilih no, dan sistem akan tetap menampilkan halaman data transaksi beli. Selanjutnya, ada namanya skenario use case data transaksi jual. Ini untuk halaman, kasir memilih menu transaksi penjualan, sistem menampilkan halaman transaksi penjualan, tombol simpan, edit, dan hapus,
Kemudian kasir melakukan pengolahan data transaksi penjualan seperti simpan, edit, dan hapus serta keluar dari halaman transaksi penjualan. Yang kemudian hasil sistemnya adalah sistem akan memvalidasi dan memproses setiap perintah yang dilakukan. Kemudian alternatifnya memilih menu transaksi penjualan, sistem menampilkan halaman transaksi penjualan, tombol simpan, edit, hapus, dan menampilkan data barang atau data supplier masih kosong. Artinya data transaksi tidak bisa dilakukan jika supplier dan barang masih kosong. Selanjutnya, kasir memperbarui data supplier dan barang, lalu kasir kembali ke menu transaksi penjualan. Terus sistem menampilkan halaman transaksi penjualan, tombol simpan, edit, dan hapus, lalu exit. Kasir bisa melakukan pengolahan data pelanggan seperti simpan, edit, dan hapus, serta keluar dari halaman data pelanggan. Dan maksudnya di sini adalah halaman data transaksi jual. Selanjutnya, sistem itu use case simpan pada data transaksi jual. Di sini kasir memilih pelanggan barang sesuai dengan faktur berdasarkan kode yang tersimpan, terus memvalidasi data pelanggan, sistem memvalidasinya, terus sistem menyimpannya dan menampilkan pesan data tersimpan. Nah, skenario alternatifnya, pelanggan memilih pelanggan dan barang sesuai dengan faktur berdasarkan kode yang tersimpan, terus sistem memvalidasi data pelanggan dan data barang. Yang ketiga, kasir memilih pelanggan dan barang sesuai dengan faktur berdasarkan kode yang tersimpan pada sistem valid atau permintaan pelanggan. Yang ketiga, memvalidasi data supplier dan data barang. Yang keempat, itu sistem menyimpan data alam atas dan menampilkan pesan data tersimpan. Nah, pada transaksi jual, pada edit itu memilih pelanggan, kasir memilih pelanggan dan barang sesuai faktur berdasarkan kode yang tersimpan pada sistem. Yang ke rahasia sistemnya itu sistem memvalidasi edit data pelanggan dan data barang. Nah, skenario alternatifnya memilih pelanggan dan barang sesuai dengan faktur, artinya sesuai dengan permintaan dari konsumen berdasarkan kode yang tersimpan dalam sistem, yaitu yang kedua memvalidasi di data pelanggan dan data barang, dan memilih pelanggan dan barang sesuai dan faktur berdasarkan kode yang tersimpan pada sistem dengan valid, artinya kalau ada kesalahan. Dan ketiga itu memvalidasi di data pelanggan dan data barang. Nah, hapusnya itu memilih data barang yang ingin dihapus dan menerima permintaan barang yang ingin dihapus. Dan kasir memilih terus sistem menerima permintaan tersebut. Nah, itu nama use case-nya hapus. Dan di sini hanya bisa menghapus data barang. Nah, untuk exit itu juga sama dengan data transaksi beli, di mana kasir memilih menu exit, lalu sistem menampilkan kembali ke menu utama, tinggal memilih yes dan menampilkan halaman utama. Alternatifnya tinggal pilih no dan tetap berada dalam tampilan halaman data pelanggan. Nah, terus ada nama use case namanya pendaftaran, yaitu aktor di sini adalah pelanggan. Pelanggan membuka aplikasi, terus menampilkan halaman utama aplikasi, sistem akan menampilkan halaman utama aplikasi, lalu pelanggan memilih menu pendaftaran, terus sistem menampilkan form pendaftaran, terus pelanggan melakukan input data dan form yang nantinya akan diproses sistem, terus sistem memvalidasi dan menyimpan data, terus sistem menampilkan form pelanggan sebagai tanda pelanggan telah terdaftar, dan pelanggan bisa melakukan download kartu diskon, dan nanti sistem pelanggan bisa dan sistem akan mencetakkan kartu diskonnya gitu. Terus selanjutnya ada nama use case-nya laporan transaksi, yaitu di sini aktornya adalah pemimpin, yaitu pemimpin membuka aplikasi, terus sistem menampilkan halaman login, terus pemimpin memasukkan username dan password, terus sistem menampilkan halaman kalau valid, terus sistem menampilkan halaman utama aplikasi, terus memilih laporan transaksi dan menampilkan halaman laporan transaksi. Nah, pada selanjutnya itu ada nama use case transaksi penjualan, yaitu memilih menu transaksi penjualan dan kemudian sistem akan menampilkan halaman transaksi penjualan sesuai dengan halaman admin. Dan juga begitu dengan halaman menu transaksi pembelian. Dengan use transaksi pembelian tinggal mengklik menu transaksi pembelian, terus nanti sistem akan menampilkan halaman transaksi pembelian sesuai dengan halaman admin. Nah, setelah kita selesai melakukan skenario use case, maka kita bisa menggambarkan, kita bisa merancang use case diagramnya. Di mana di sini ada namanya pelanggan, ada kasir, dan pimpinan. Itu sesuai dengan aktor yang telah kita definisikan tadi, telah kita rancang di awal. Di mana ada pelanggan, ada kasir, dan ada pimpinan. Terus kasir itu bisa mengelola data barang, data supplier, data pelanggan,
data transaksi jual, dan data transaksi beli. Di mana setiap pengelolaan data tersebut bisa diproses atau diolah melalui tombol simpan, tombol edit, tombol hapus, dan tombol exit. Nah, itu sudah ada setiap generalisasi dari setiap data barang, data supplier, data pelanggan, data transaksi jual, dan data transaksi beli. Nah, dari pimpinan itu bisa mengakses laporan transaksi dan melihat laporan transaksi penjualan dan laporan transaksi pembelian. Nah, pelanggan itu bisa mengklik menu pendaftaran tadi, terus dia mengisi formulir dan juga akan mendapatkan kartu diskon. Nah, aktor itu wajib atau dia wajib login, makanya di sini ada use case login include, berarti dia wajib dulu login baru bisa masing-masing aktor tersebut baru bisa mengakses hak-hak mereka. Artinya mereka harus login dulu ke sistem dan juga login itu sekaligus dengan logout. Nah, artinya sistem login dulu, baru misalnya kasir baru bisa mengakses data barang, data supplier, data pelanggan, data transaksi jual, data transaksi beli. Nah, pimpinan juga gitu, login dulu, baru bisa dia mengakses laporan transaksi dan bisa melihat laporan transaksi penjualan dan laporan transaksi pembelian. Selanjutnya, saya di sini membuatkan beberapa layout programnya, itu ada namanya form login. Di sini login untuk kasir dan pimpinan bisa memasukkan username dan password, terus mengklik tombol login. Setelah itu, di sini saya membuatkan layout program form data barang, di mana data barang itu ada kode barang, nama barang, harga beli, harga jual, dan jumlah awal atau stoknya. Itu ada tombol simpan, hapus, edit, dan exit. Selanjutnya itu saya membuat form supplier, di mana ada form data supplier, kode supplier, nama supplier, alamat, dan nomor telepon, ada tombol simpan, hapus, edit, dan exit. Selanjutnya ada form customer, di mana atau data pelanggan, di mana ada kode customer, nama customer, alamat, nomor telepon, ada tombol simpan, hapus, edit, dan exit. Selanjutnya saya juga membuat program transaksi pembelian, di mana kita nomor faktur dan tanggal itu otomatis dari sistem, tinggal kasir memilih kode supplier dan kode pelanggan. Nah, juga ada tombol simpan, hapus, edit, dan exit pada pada form transaksi pembelian. Nah, pada form transaksi penjualan, kasir tinggal memilih kode customer dan kode barang sesuai dengan yang telah diinputkan ke sistem, dan nomor nota dan tanggal itu otomatis dibuat oleh sistem, dan ada tombol simpan, hapus, edit, dan exit. Mungkin hanya itulah presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata Ananda yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang Ibu perintahkan di soal mudah-mudahan terpenuhi. Akhir kalam, banyak maaf. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.